Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Assalamualaikum Sobat Doder dan Cak Dodo. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah lemes dak. Saya kurang berapi-api karena semalam nonton Piala Dunia Cak. Luar biasa. Pagi jam 2 sampai jam 4 Cak. Harus disuplai dengan vitamin itu kalau nonton bola. Kalau nggak begitu nanti bener kelihatan lemes ini Cak Jarod ini. Iya, Atau ngopi apalagi deh. ngopi dulu ya. Itu Ya. ngopi. Ini soal bola. Saya punya cerita menarik bagaimana Pak Jokowi ketika final di Piala Asia itu di Sumatera Utara. Sering nggak setiap timnas datang Pak Jokowi dan istri datang langsung ke stadion, Cak. Kita juga lihat meskipun hanya beberapa detik kadang-kadang kamera mengarahkan kepada Pak Jokowi dan istrinya. Nggak tahu itu apakah ada request khusus untuk nyoteng itu atau bagaimana. Yang jelas memang kita lihat Pak Jokowi nonton. Tapi mungkin karena itu perhelatan dilakukan di stadion milik mantunya, jadi dia harus datang. Kedua, mungkin juga Pak Jokowi memang sedang mau cari panggung lagi. Jika ada kesempatan dia harus nongol. Tapi di Sumatera Utara itu ada peristiwa apa, Cak Jarod? Itu kan ada Piala Asia, tapi usia 19. Itu menarik, Cak. Mungkin Pak Jokowi mau tes ombak, melihat respon publik dan hasilnya. Silakan, Sobat Doder. Coba ada si supporter timnas itu bukan hanya satu, berkali-kali berteriak, Pak Jokowi, Pak Jokowi, saya akan lawan, saya akan lawan. Seluruh stadion bergetar, Cak. Bayangkan, Cak, presiden dibully seperti itu, Cak. Dihujat, dihina-hina saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan, saya akan lawan, saya akan lawan. Ucapan yang diucapkan Jokowi ketika kampanye di Jogja waktu itu, yang katanya saya direndah-rendahkan, diam saja, dihina, diam saja, dibully, diam saja, dan kemudian akhirnya teriak, saya akan lawan. Dan itu menjadi viral dan menjadi cap khusus untuk Jokowi. Jadi ketika kemana-mana selalu ditanyakan, dimunculkan kalimat itu. Tetapi ada juga yang menanyakan ijazahnya di mana kepada Jokowi. Dan artinya apa? Peristiwa itu menunjukkan bahwa masyarakat ini sudah tidak memiliki rasa takut lagi kepada mantan pejabat, apalagi mantan pejabatannya syarat dengan masalah yang menggantung tidak diselesaikan oleh presiden berikutnya. Nah, Pak Jokowi, apa yang terjadi di Stadion Sumatera Utara ini Deli Serdang hendaknya menjadi catatan khusus sebelum sampean untuk memutuskan keliling daerah bulan Juli mendatang itu. Kenapa? Satu stadion sudah berteriak. Masih ngecak ketika masih menjabat sebagai gubernur di GBK ada teriakan Mulyono, Mulyono, Mulyono. Itu kan semacam bentuk bahwa Pak Jokowi memang dijadikan bully-bulian karena selama 10 tahun tidak memperoleh memberi dampak positif kepada masyarakat luas, tak? Betul sekali. Jadi semakin banyak bahkan termasuk juga para termul sebutan untuk loyalis Jokowi yang sekarang sudah sadar berbalik arah dan mungkin baru ngeh kalau ternyata yang mereka dukung selama ini mendapatkan banyak penolakan, mendapatkan banyak musuh karena peninggalannya banyak menimbulkan masalah. Tidak diselesaikan dengan dengan pengungkapan tuduhan-tuduhan hukum dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat masyarakat semakin geram, semakin kecewa. Orang yang penuh dengan syarat, orang yang syarat dengan masalah, tapi masih dibiarkan berkeliaran ke seluruh Indonesia seakan-akan
seperti bayi baru lahir yang bebas dari dosa. Padahal inginnya publik ya kalau orang diduga salah ditunjukkan dan diklarifikasi supaya tidak terjadi fitnah. Kan itu yang terjadi. Publik itu ingin melihat, Pak, seperti apa sih relasi politik antara Jokowi dengan Prabowo. Karena karena ketika Pilpres itu ini mengulang lagi bagaimana Jokowi dengan kekuatannya itu bisa menaklukkan, mengubah konstitusi lewat sang paman sehingga Gibran pun yang sebenarnya tidak lolos karena belum cukup umur akhirnya dipasangkan dengan Prabowo. Saya ingin tahu seperti apa korelasi politik antara Prabowo dan Jokowi. Karena apa? Di mana-mana orang tidak bisa memastikan antara Prabowo dengan Jokowi. Sampai-sampai video yang Anda kirimkan itu ada Didit yang bertamu diam-diam ke rumah Pak Jokowi. Ada apa sebenarnya? Ya relasinya mereka berhubungan sangat erat, mungkin bisik-bisik di dalam, tetapi belakangan ini tidak terlalu tampak. Kalau di awal-awal kan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sering ketemu. Bahkan waktu itu ketika Pak Prabowo datang ke Solo, diterima Jokowi, istrinya, dan kemudian Gibran. Bayangkan seorang presiden sowan kepada wakil presiden dan itu videonya viral di mana-mana. Dari sisi etika tidak pantas dan tidak enak dilihat. Seorang presiden menghadap itu penampakannya itu menghadap wakil presiden. Itu apakah sengaja untuk menjatuhkan wibawa presiden atau alasan lain? Tetapi kalau orang punya etika dan adab, mestinya Gibran berada di sampingnya Prabowo, bukan di sampingnya Jokowi. Jadi seakan-akan Prabowo sowan ke tuannya, yaitu Jokowi. Nah, itu beberapa bulan yang lalu. Kalau sekarang Pak Prabowo kelihatan tidak secara eksploitatif menunjukkan kedekatan hubungan dengan Pak Jokowi. Yang terlihat justru, dan ini kelihatannya sembunyi-sembunyi. Putranya Pak Prabowo, Didit Hadi Prasetyo, berkunjung ke rumah Jokowi diam-diam dan rupanya tertangkap kamera. Nah, ini semakin menguatkan publik bahwa Prabowo Jokowi itu ya sama, satu paket. Jadi kalau berharap Pak Prabowo itu akan mengusut kasus-kasus Jokowi tinggalan Jokowi 10 tahun yang lalu, ya tidak akan mungkin. Karena sesungguhnya Pak Prabowo itu menjalankan misi Jokowi sebagaimana yang diduga oleh netizen dan masyarakat luas. Ini publik tuh merasa dilematik ya. Prabowo dikritik, ya memang sudah ada perubahan-perubahan termasuk mengurungkan untuk hadir dalam KTT ASEAN Rusia. Terus ada lagi bagaimana MBG Pak di stop wae. Jangan macam-macam Pak, ini dana pendidikan, Operasi Merah Putih. Nah, ini pertaruhan Prabowo. Cuman kan gini, kalau Prabowo selalu mengikuti eh, instruksi-instruksi paling tidak saran dari Solo. Orang gini, Pak Prabowo ini nanti akan membusuk pada akhirnya sampai tahun 2009 membusuk dengan sendirinya. Kenapa? Selalu mengikuti arahan-arahan Pak Jokowi. Bukan begitu Jadul? Sangat betul, dan itu yang dikhawatirkan masyarakat. Ketika masyarakat luas, mayoritas itu mendukung Pak Prabowo sebagai presiden, meskipun dengan catatan tidak suka dengan Gibran, tapi orang masih berharap Prabowo bisa mengubah keadaan. Tetapi ketika dalam perjalanan 1,5 tahun ini Pak Prabowo tidak menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, tapi justru tetap berpihak pada Jokowi, maka orang sudah mulai, mohon maaf, mulai muak, mulai tidak suka, dan mulai berbalik arah. Karena yang diharapkan bisa berbuat lebih baik, memperbaiki Indonesia, ternyata sama saja. Akhirnya orang berkesimpulan, ya ini sama aja Jokowi periode ketiga, cuma sosoknya berbeda, diganti dengan sosok Prabowo. Meskipun sebetulnya awalnya dulu yang diharapkan adalah Gibran yang menjadi, bukan Gibran, Jokowi yang akan menjadi presiden yang ketiga, tapi konstitusi tidak memungkinkan itu. Akhirnya deal-dealannya adalah oke, Prabowo, tapi Gibran harus jadi wapres. Nah, ketika kita melihat hubungan seperti itu, ya sangat impossible kita berharap Pak Prabowo tegas terhadap Jokowi, apalagi sudah jelas ya, KPK sudah dilapori bahwa korupsi anaknya Jokowi, Gibran, dan Kaisang sudah jelas apa yang dilaporkan oleh Ubedillah Badrun, dosen UNJ itu. Kemudian kasus-kasus yang diungkap oleh ILBHI dan PBHI itu ada 10 kasus hukum Jokowi yang mandek
di pengadilan. Belum lagi OCCRP, ini lembaga pemeringkatan korupsi dunia yang menempatkan Jokowi di posisi kedua orang terkorup di dunia. Masyarakat kan tahu semua peristiwa itu, berita itu masyarakat tahu. Mengapa sama sekali tidak disentuh? Ini yang membuat masyarakat itu tidak pernah bisa menerima Jokowi sebagaimana mantan-mantan presiden sebelumnya. Jadi Pak Jokowi silakan mereview ulang kasus-kasus KKN, dugaan KKN yang melibatkan Anda sendiri dan putra-putra sampean, keluarga sampean. Kenapa KPK tidak merespon? Satu, komisioner KPK itu dipilih, disajikan, disodorkan oleh Jokowi. Padahal nggak boleh, ya. Di akhir jabatan seharusnya KPK ini dipilih oleh Prabowo. Tapi seperti terjadi, KPK dipilih oleh Pak Jokowi. Dan akibatnya KPK memang runtuh sejak Jokowi berkuasa. Coba Cak Dodo, ini jangan terlalu panjang. Karena orang akan melihat apa? Pak Jokowi memang banyak yang harus dikritiki, tapi tidak pernah ada solusinya. Monggo, Cak, kata-kata mutiara, Cak Dodo. Ya, sebelum kata-kata mutiara kita tertarik ternyata ada lagu Boykot Jokowi Keliling Indonesia nih, Cak. Ada, Iya kan? viral Iya, ya? lagunya viral. Jokowi kan akan keliling Indonesia. Dimulai pada tanggal 26 Juni, dimulai dari Lampung, kemudian NTB dan 38 provinsi akan dikunjungi Jokowi. Akan dikunjungi Jokowi. Itu lagunya viral, penolakan terhadap kehadiran Jokowi di berbagai kota itu. Nah, ini kita ingin memberikan pesan kepada Jokowi ketika masyarakat ada yang menolak kehadiran Jokowi, jangan dipaksakan. Nanti akan terjadi benturan, nanti akan terjadi keributan horizontal, dan itu kan penyebabnya jelas. Jokowi yang akan keliling Indonesia. Jokowi sadarlah bahwa Anda itu sudah bukan presiden, jadi jangan merasa masih berkuasa. Beda kalau Anda masih presiden, mungkin masih bisa dielu-elukan. Kalaupun dielu-elukan itu biasanya settingan, orang-orang yang disiapkan, orang-orang yang sudah di-briefing dulu untuk teriak-teriak dan mewek-mewek, dan kemudian nangis-nangis, kalau perlu guling kuming, kan seperti itu. Jadi tolong pencitraan-pencitraan seperti itu hentikan, karena kita menganggap itu sebagai polusi mata. Kita melihat bagaimana sandiwara dan drama itu dipertontonkan secara masif. Sekali lagi Pak Jokowi, karena sudah ada penolakan dari berbagai daerah, jangan dipaksakan. Nanti akan menjadi lebih parah lagi. Iya, bagi sobat milenial, silakan menonton ini dan mengkritik dan memberi respon. Kenapa? Saya khawatir, Cak. Ini rombongan milenial itu sudah kalau saya yakin sudah didatangkan ke rumah Ratapan Solo. Bayangkan, Cak, milenial dilibatkan. Coba di Cak Dodo, kalau ada waktu mampir ke rumah Pak Jokowi, Cak Dodo. Saya ada waktu pernah lewat, tapi tidak mampir atau turun, lewat di dalam mobil saja. Dan kebetulan waktu itu tidak ada yang berkunjung ke sana, dan ya sepi aja. Cuma kan anehnya kalau kita lihat di akun-akun termul itu, kelihatannya di rumah Jokowi itu setiap hari banyak orang berkunjung. Saya pernah menunggui di situ 2 jam, nggak ada yang berkunjung. Tapi sekali lagi ini mungkin framing yang diviralkan seakan-akan tembok Ratapan ini tidak pernah sepi dari orang. Sekali lagi, kita kan ingin membuat negara ini lebih baik. Jangan gunakan cara-cara yang tidak jujur, termasuk tidak jujur mempublikasikan video-video yang sesungguhnya biasa saja, tapi dianggap sebagai luar biasa. Nah, saudara Pak Turun, terima kasih kembali Anda menjumpai kami, menemani selama beberapa menit bersama Cak Dodo dan saya. Tadi Assalamualaikum, Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, salam freedom and fairness.